warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metode pelaksanaan konstruksi gedung lantai 7 yang disusun oleh 1. Sandra Rahayu, kemudian Haryani Nur Indah Puspitasari, Muhammad Iqbal Fahmi, dan Alvin Hasan. Dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan diperlukan metode pelaksanaan, yaitu cara pelaksanaan suatu pekerjaan agar selesai dengan tepat waktu. Adapun metode pelaksanaan digunakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan merupakan pekerjaan persiapan awal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Sebelumnya segala izin telah dibuat, step schedule telah diurus, dan kontraktor telah memiliki shop drawing. Pekerjaan pendahuluan dilakukan dalam proyek ini meliputi yang pertama pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi. Mobilisasi bertujuan untuk mendatangkan peralatan, personil, dan perlengkapan untuk pelaksanaan di lapangan. Adapun peralatan dimobilisasi dan demobilisasi terdiri dari ekskavator 80-140 HP, generator set, water tanker, dump truck, concrete mixer, dan stamper. Adapun personil yaitu kepala proyek, site manager, quality control, koordinator ASE, logistik surveyor, operator alat berat, dan tenaga harian. Sedangkan demobilisasi yaitu pekerjaan pengembalian peralatan yang telah digunakan dari lapangan sehingga lapangan kembali seperti kondisi semula. Yang kedua, pekerjaan persiapan meliputi kesiapan, pembersihan, pengukuran tapak. Yang pertama, mempersiapkan tapak, yaitu membersihkan lahan tapak dari semak-semak dan tanaman yang ada di tempat tersebut. Yang kedua, pengukuran tapak dan lahan. Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan batas-batas lahan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan boplank. Yang ketiga, pembuatan direksi kit, yaitu penempatan lokasi direksi kit untuk kantor kontraktor di lapangan dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan di lapangan. Pekerjaan pengukuran dan pembersihan lapangan. Sebelum pekerjaan dimulai, dilakukan pembersihan lokasi dari sampah, rumput, dan yang lain sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Setelah pekerjaan pembersihan lapangan dilakukan, barulah dilakukan pengukuran lokasi. Hal ini bertujuan untuk menentukan letak bangunan, elevasi, dan titik ikat. Selanjutnya yaitu pekerjaan pemasangan boplank. Pekerjaan ini biasanya dilakukan seiring atau setelah pekerjaan pengukuran dilakukan. Pemasangan boplank dilakukan bersama-sama oleh pihak proyek, perencana pengawas, pelaksana, dan dibuat berita acara pematokan. Boplank sendiri terbuat dari papan, bagian atasnya dipakukan pada patok kayu persegi 5/7 cm yang tertanam dalam tanah cukup kuat. Pemasangan papan boplank dilaksanakan pada jarak 1,5 meter dari as sekeliling bangunan dan dipakukan pada patok-patok yang terlebih dahulu ditancapkan ke dalam tanah. Kemudian pembuatan jalan kerja proyek. Pekerjaan ini dilakukan untuk mempermudah aksesibilitas kendaraan yang keluar masuk lokasi proyek, sehingga pengangkutan material dapat berjalan dengan lancar. Jalan tersebut terbuat dari material timbunan tanah yang dipadatkan. Jika cuacanya panas, dapat disiram dengan air menggunakan water tanker. Kemudian pekerjaan tanah meliputi persiapan, yaitu merencanakan urutan penggalian, urutan pemasangan pondasi batu kali, tempat penimbunan tanah hasil galian sementara. Sebelum diangkut keluar dari set, juga tempat penimbunan sementara batu-batu kali tersebut sebelum dipasang. Pembuatan galian. Yang pertama, siapkan alat-alat yang diperlukan. Menggali tanah dengan ukuran lebar sama dengan lebar pondasi bagian bawah dengan kedalaman yang diisyaratkan. Kemudian menggali sisi-sisi miringnya sehingga diperoleh sudut kemiringan yang tepat. Buang tanah sisa galian ke tempat yang telah ditentukan. Kemudian cek posisi, lebar, kedalaman, dan kerapian sesuai dengan rencana. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh kelompok saya yang lain.
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pekerjaan tanah. Urugan pasir. Pasir yang diratakan pada dasar galian dan disiram air untuk mendapatkan kelembapan yang optimum untuk pemadatan. Padatkan pasir uruk tersebut dengan memakai alat stamper. Jika diperlukan, ulangi langkah 1 dan 2 sehingga didapat tebal pasir uruk seperti yang direncanakan. Pembuatan adukan semen dengan memperhatikan, gunakan alas atau wadah yang bersih. Ukuran perbandingan bahan-bahan yang digunakan harus tepat berdasarkan volume yang ada. Gunakan volume air yang tepat pada saat melakukan pencampuran. Pasangan pondasi batu kali. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Pasang benang pada sisi luar profil untuk setiap beda tinggi 25 cm dari permukaan urugan pasir. Siapkan adukan untuk melekatkan batu-batu tersebut. Susun batu-batu di atas lapisan pasir uruk tanpa adukan atau astamping dengan tinggi 20 cm dan isikan pasir dalam celah-celah batu tersebut sehingga tak ada rongga antar batu. Kemudian siramlah pasangan batu kosong tersebut dengan air. Naikkan benang pada 25 cm berikutnya dan pasang batu kali dengan adukan sesuai ketinggian benang. Sediakan tempat untuk lubang-lubang stek kolom dan keperluan-keperluan lainnya. Cor stek-stek kolom tersebut dan rapikan pondasinya. Setelah pasangan mengeras, bagian pinggir atau sisi pondasi diuruk kembali. Pekerjaan pondasi sloop dibuat dari adukan beton dengan perbandingan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil diperkuat dengan 4 buah tulangan besi berdiameter 12 mm dengan ukuran sloop 20 x 20 cm sepanjang pondasi bangunan dengan memperhatikan pertama, periksa ketinggian permukaan atas pondasi apakah sudah sejajar dengan semua bangunan. Kedua, pastikan cetakan atau backing slope telah diikat dan disambung sebelum adukan beton dituang. Ketiga, atur posisi atau starter bus pada kolom supaya tegak lurus sebelum dituang beton slope. Setelah adukan untuk beton slope telah dituang, biarkan selama minimal 7 hari. Setelah itu, tulangan dan papan cetakan atau backing untuk kolom dapat dikerjakan. Semua kolom harus menggunakan cetakan backing dari papan kayu dan dikerjakan sebelum pengerjaan penyusunan bata blok untuk dinding. Pekerjaan kolom membuat rangka kolom dengan sambungan pada tulangan kolom yang muncul dari slope dengan jarak rangka tulangan yang sama, yaitu 15 cm membentuk segi 4 sama sisi dengan besi pembagi diameter 6 mm setiap 15 cm-nya. Pada tulangan kolom yang bersambungan tersebut harus saling bersisian atau overlap sejauh minimal 30 cm pada ujung-ujungnya dibengkokkan untuk memperkuat sambungan dan ikatan dengan beton. Hal ini berlaku untuk semua kolom beton bertulang yang ada pada bangunan rumah sakit bergerak. Semua kolom memiliki 4 buah tulangan yang disisakan lebih panjang sekurang-kurangnya 38 kurangnya 70 cm pada bagian atas kolom. Batang lebih ini nanti berguna untuk menyambung tulangan pada pembuatan kolom di atas ring bolt, serta untuk menahan konstruksi kuda-kuda atap pada kolom, bagian depan dan belakang bangunan. Pekerjaan ring bolt. Balok beton atau ring bolt dibuat dari adukan beton dengan perbandingan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil diperkuat dengan 4 buah tulangan besi berdiameter 12 mm. Dimensi ukuran balok beton adalah 15 x 30 cm. Cetakan atau backing balok beton dari lembar papan dengan dimensi ukuran dalam cetakan haruslah 15 x 35 cm. Buat semua cetakan untuk balok beton dari ujung atas kolom 1 dengan kolom yang lain pada sekeliling bangunan.
Cetakan balok beton harus ditopang oleh tiang penahan sementara yang di bawahnya minimal setiap jaraknya adalah 60 cm. Agar cetakan yang ada tidak melendut ke bawah, tiang penahan sementara itu bertumbuh pada slope. Perhatikan 1. Pastikan cetakan kolom di atas balok beton telah terpasang dan terikat dengan baik serta telah sejajar vertikal sebelum menuang adukan beton. Kedua, pemasangan batu ikat tembok pada tulangan kolom sebelum menuang adukan. Ketiga, saat adukan beton dituang, hendaknya ditusuk dan diketuk-ketuk backisting untuk memastikan adukan beton merata di semua cetakan. Pekerjaan plat beton tahap pengecoran. Checklist pengecoran. Elevasi dan batas-batas pengecoran dengan water pass. Pembersihan lokasi pengecoran dengan kompresor. Tes lam dan kubus beton. Penuang adukan beton dari alat angkur menuju backisting. Kepadatan beton dengan alat vibrator. Perataan perukan beton dengan alat garuk cor dan jidar. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah proses pelaksanaan pekerjaan balok dan plat lantai. Proses pekerjaan balok dan plat lantai itu bisa dilihat pada gambar. Itu menggunakan cor molen. Selanjutnya adalah pekerjaan struktur atap. Bisa dilihat pada gambar dan konstruksi kuda-kudanya menggunakan gording existing yang diperkuat dengan truck tank ukuran 12. Kuda-kuda existingnya menggunakan WF 150x75. Kuda-kuda existing posisi dinaikkan 180 dari 11 existing. Alat sambungnya adalah itu rumusnya, dan plat penyambungnya 6 mm. Selanjutnya adalah pekerjaan dinding. Peralatan yang digunakan untuk pekerjaan dinding adalah trowel, palu karet, water pass, besi siku, gergaji, ramset, dan garukan perata. Apa saja yang diperhatikan untuk pekerjaan dinding? Di antara lain adalah pemasangan hebel harus zigzag dengan overlap yang diizinkan. Daerah pertemuan antara hebel dan struktur harus diberikan adukan elastis 1:6, 1 semen dan 6 pasir. Hasil pemasangan hebel yang benar ditandai dengan tidak adanya lubang-lubang sinar yang muncul dari dinding permukaan. Penggunaan beton praktis mengikuti aturan dari pabrik hebel. Pemasangan hebel yang baik adalah dengan menggunakan alat trowel selebar tebal hebel. Selanjutnya adalah pekerjaan kolom praktis. Untuk mempelajari pekerjaan kolom praktis, kita harus mempelajari dulu dena keseluruhan lokasi pemasangan kolom praktis beserta pelengkapnya yang dalam skala 1:100 atau 1:50 dan juga bisa 1:20. Yang digambarkan adalah posisi kolom praktis dan dimensinya, letak pasang batu, detail pembesian beserta diameter, ukuran dan jumlah besi, dan jarak kolom praktis as ke as. Keperluan atau perlengkapan alatnya adalah meteran, kawat bendrat, kakatua, palu dan tang, bor beton, helm pengaman, bar cutter, bar bender, puting besi manual, profil kayu kaso, kunci besi, dan sabuk pengaman. Selanjutnya adalah pekerjaan kolom praktis. Untuk pelaksanaan pembesian kolom praktis, yang pertama adalah buatlah marking posisi 8 stek penguat, 4 stek pada plat atas dan 4 stek pada plat bawah. Berplat lantai atas dan bawah sampai kedalaman 5 cm pada sudutnya. Kemudian bersihkan lubang tersebut dan pasanglah stek menggunakan epoksi. Ikatlah antara besi kolom praktis dengan stek penguat atas dan bawah menggunakan kawat bendrat. Lihat pada gambar. Selanjutnya adalah pekerjaan finishing dinding. Pekerjaan finishing dinding meliputi pekerjaan plesteran.
Untuk mempelajari pekerjaan plesteran, kita harus melihat denah seluruhnya dalam lokasi dinding yang akan diplester beserta denah pelengkapnya yang menggambarkan posisi dan jarak pasangan dinding, tebal plesteran, dan detail material finishing pada dinding, letak kusen dan pintu jendela. Untuk melakukan pekerjaan plesteran, alat yang harus kita butuhkan adalah tangga kerja, molen kecil, meteran, siku besi, ember, waterpass, benang, dan beberapa alat lainnya. Untuk pelaksanaannya tersendiri, yang pertama adalah buatlah caplakan pada setiap persilangan benang dan ratakan permukaan adukan dengan sendok semen sampai mencapai ketebalan yang diinginkan. 2. Buatlah caplakan pada setiap persilangan benang dan ratakan permukaan. Yang ketiga adalah pada pertemuan dua dinding di sisi dalam, buatlah salah satu kelabangan mepet dengan siku dalam pada dinding. Yang terakhir, sebelum melaksanakan plesteran, cek kelembapan pada dinding yang akan diplester dan jika diperlukan, siram lagi dinding dengan air bersih. Bisa dilihat pada gambar adalah pekerjaan finishing dinding. Itu pada gambar yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya adalah pekerjaan kusen. Yang pertama adalah grounding. Grounding untuk mendapatkan sambungan atau join yang rap. Yang kedua adalah mendapatkan ukuran sesuai gambar. Yang kedua adalah welding. Setelan ukuran tepat dengan posisi 90, lakukan las titik, periksa panjang lebar, diagonal dan tegak lurus, lalu beri penguat pada agar tidak berubah. Welding penuh dalam dan luar, lalu pasang angkur dengan jarak 50 cm. Yang ketiga adalah quality control. Periksa kesesuaian dengan gambar. Jika lulus, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dan jika tidak, proses ulang atau perbaiki sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Pekerjaan keramik lantai. Alat-alat yang digunakan yaitu ada palu karet, zidar atau waterpass, besi siku, benang nilon, ember dan gayung, scrap, sapu, kain basah. Dan adapun hal-hal yang perlu diperhatikan untuk dalam pekerjaan keramik lantai yaitu pengecekan terhadap elevasi lantai. Terus ada pasir yang digunakan harus layak agar gradasi material seragam. Kemudian air yang digunakan memenuhi syarat. Dan sebelum dipasang keramik harus direndam air terlebih dahulu keramiknya. Spesi harus benar-benar padat dan tidak berongga. Kemudian ada cek perataan pemasangan keramik. Kemudian ada pengerjaan pengecetan. Peralatan yang digunakan untuk pengecetan ada terpal, ada amplas, ada roll, ada kuas, ada scrap, ada kain lap. Dan bahan yang digunakan adalah pelamir dan cat dinding. Dan cara mengecat seperti sudah tertera di situ. Dan dapat dilihat pada gambar tersebut ada ilustrasi pengecetan. Yang kemudian pengerjaan plafon. Dalam proyek ini, plafon yang digunakan ada dua jenis plafon, yaitu plafon gypsum dan plafon beton expose. Plafon gypsum digunakan dalam bangunan pos jaga, gedung, kantor, dan storage. Sedangkan plafon beton expose digunakan pada bangunan mekanikal dan elektrikal. Kemudian ada pekerjaan instalasi air bersih, yaitu instalasi air bersih yaitu sarana untuk menyalurkan air bersih dari sumber air yaitu dari pump, dari deep well ke dalam bak pengampungan, lalu didistribusikan ke dalam tank-tank yang disebarkan di titik-titik pemakaian air. Dan hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, ukuran kapasitas pompa distribusi harus sesuai keperluan. Yang kedua,
penyambungan pipa harus sesuai ketentuan, dan pemasangan valve pipa sesuai dengan ukuran dan jenis kegunaan. Kemudian ada firefighting. Komponen-komponen sistem firefighting yaitu pompa hidran, hidran pilar, Siamese connection, indoor hydrant box, instalasi sprinkler heads, instalasi pemipaan menggunakan pipa black steel maupun kelas 3. Kemudian ada penerapan stop kontak. Instalasi listrik dalam proyek dibagi menjadi yang pertama instalasi indoor, yang kedua instalasi outdoor. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu untuk pemasangan konduit pada dinding agar dilaksanakan sebelum pekerjaan. Untuk mempermudah penarikan kabel di dalam konduit, gunakan kawat pancing. Kemudian koordinat titik saklar atau stop kontak pada arsitek, terutama pada dinding yang mempunyai finishing keramik. Sekian dan terima kasih.